halo. Hai, wow. Halo, Kang Arman. Oke, Kang Arman lagi di mobil nih. Iya, sorry, lagi barusan ada apa? Pemotretan buat Meli Guslow. Oh, oke. Eh, AA, Tapi nggak apa-apa 25 kan? tahun. Aman kan? Gimana? Aman kan, Kang? Aman kan? Aman. Aman, aman, oke. Dengan apa namanya? Dengan protokol yang sangat ketat. Harus itu mah harus ya. Oke, baik. Tapi sebelum gua nanya dan kita main game, kita akan men-challenge. Wah. Ya. Challenge kita bertiga nih. Iya, kita Ini bertiga. produsernya ngasih tahu kita harus challenge diri kita bertiga gitu. Bener. Oke. Kita akan main TikTok lagu kamu. Hai, aku semangat. Gue belajar semalaman loh Iya loh, gerakan Kang. TikToknya. Iya loh, gue udah belajar dari seminggu yang lalu kayaknya ya. Tapi gimana ya, ini lagi megang handphone gini sampai gini aja ya? Satu tangan aja kan, itu. nggak apa-apa. Oke. Tenang, Ci. Kita mulai ya, siap ya? Aduh. Kedengeran kan suara kita sama Kedengeran. jelas? Kedengeran. Oke, baik. Siap. 1, 2, 3. Nggak Oh, kedengeran. nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Gue udah Serius, nggak heboh-heboh kedengeran. joget. Nggak kedengeran kan? Coba, Nggak denger ya? Serius ya, nggak kedengeran ya? Wah, Nggak ada coba. malah. Nggak ada ya? Nggak ada. Doang. Suara gue doang. Oke. Iya. Coba Oh sebentar. gitu, sebentar ya. Oke, di kiri sini ya. Kita ulang. Coba kita dengar bareng-bareng. 1, 2, 3. Sejak pertama Gimana kan? Nilai dong, nilai. Nilai Nilai kita kita gimana? nilai. Kita Nilai. udah belajar tuh. Gue sebenarnya kalau bawa hadiah gue langsung kasih hadiah nomor 1. Oh my god. Aduh, nggak sabar ya pengen ketemu jadi. Iya bener. Seru gitu. Oke, Kak Arman, ini TikToknya lama nggak sih belajarnya gerakan ini? Enggak, soalnya yang nyiptainnya gue. Oh, tadi padahal Yes. baru mau nanyain kayak gimana. Siapa sih sebenarnya nyiptain gerakannya itu, karena kan agak banyak dan tapi simpel Tapi ya. simpel, tapi diinget, tapi oke gitu. Iya, nggak tahu sih. Karena musik sih. Karena musiknya, aransemennya Ade bikin aransemen keren banget. Terus gue juga jadi kayak jadi banyak khayalan untuk bisa membuat satu koreografer yang simple tapi oke gitu. Tapi ya setelah pas bikin klipnya, pas bikin si TikToknya itu, gue disempurnain juga sama Dewi sih, karena kan kalau Dewi kan memang penari yang Iya, ini benar. gini aja gitu. Dasarnya dari saya. Asik. Udah jago TikTok ya. Tapi gue sumpah itu gue belajar banget, bahwa sampai gue deg-degan salah gitu kan. Produser gue, lo harus belajar TikTok. Iya, gue belajar. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita mau main games dulu. Ini gamesnya beneran. Nama Oke. gamesnya adalah Begaya. Bener nggak ya? Yes, kita masuk di Begaya. Bener nggak ya? Untuk pertanyaan pertama, silakan Nadia. Bener nggak ya, selalu rutin berolahraga, bahkan dari SD udah freak banget nih sama olahraga. Adalah tips Arman menjaga diri biar awet muda. Bener nggak tuh? Bener nggak, Kang? Kalau awet mudanya mah nggak tahu, tapi bener kalau olahraganya bener banget. Emang Oke. seneng. Tapi awet mudanya iya sih. Iya bener banget. Serius. Masih segitu-segitu aja dari dulu gitu Nggak kan? berubah-berubah Mungkin mukanya. mungkin bukan awet muda, tapi awet tua. Jadi dari dulu udah tua. Gini ya. Oh, kayak bule-bule gitu ya kan ya. Dari dulu mukanya begitu sampai sekarang begitu mulu gitu kan. Yoi. Aduh. Pertanyaan kedua, bener nggak ya finalis cover boy majalah mode pada 1985? Wow, Bener. lama ya. Wow. Ngomong-ngomong itu clippingnya masih ada mungkin disimpan gitu. Ada. Wah, Masih lah itu. serius? Difigurain gitu. Enggak. Ada, tapi ada. Ya digitalkan. Asik. Oke. Pakai kenang-kenangan gitu kali ya Kang ya. Kita lanjut lagi, bener nggak sih sebelum bergabung dengan band Gigi dan juga jadi solois nih sekarang, dulu Arman pernah gabung di sebuah band namanya adalah Next Band. Wow. Betul.
Uhuy, kapan itu ya? Itu udah lama banget berarti. Itu pokoknya pas pindah Jakarta aja kan, gue pindah Jakarta kan karena diterima di UI tahun 90. Nah saat itu juga pas gue kuliah, gue kebetulan diajak sama Mas Reddy Nur untuk bikin band gitu, Next Band, karena vokalis yang dulunya tuh meninggal dan legend banget di Indonesia, Freddy Tamaela. Terus gantinya gue gitu. Oke, berarti udah lumayan lama ya itu ya, lama Yo, banget malah ya. 90. Oke. Bener nggak ya selama 10 tahun Arman Maulana itu makan makanan bersih, yaitu nggak makan gorengan, nggak garam, pokoknya cuma rebus-rebusan sama bakar-bakaran, bahkan karbo juga jarang banget. Intinya kebanyakan protein sama sayuran. Betul. Tapi sekarang sih udah enggak, maksudnya udah biasa aja. Cuman ya mungkin karena terbiasa 10 tahun gua gitu, ya sekarang juga kalau makan emang dijaga gitu karena udah kebiasaan kali ya. Cuman kalau kayak dulu lagi gitu yang tanpa garam gitu enggak sih. Sekarang sih lumayan rada nyantai aja lah. Tapi itu kayaknya tipsnya ya. Iya benar. Kelihatannya kayak gini gitu terus Bener, seger gitu. udah olahraga, makannya sehat juga. Ya udahlah ya, kita lihat hasilnya nih kayak gini nih sekarang. Kalau gue nyerah deh, gue amin. nggak bisa. Gue kalau lihat makanan dikit aja gue udah camil aja gitu. Iya, Nggak kuat hidup gue. Bener, gue juga makan Kelihatan apa kok aja dari muka lu. sih. Oh my god. Wow, Kang Amar boleh jangan terlalu jujur ya, di sini tuh ada banyak yang nonton juga loh. Aduh. Terakhir. Terakhir ya, bener nggak ya Arman Maulana itu pernah ngamen terus dibayarnya 150.000? Ya maksudnya ngamennya bukan ngamen yang ini ya, yang ke ya cuman maksudnya kan ya sama aja kan, kita juga pengamen sebenarnya kan gitu kan. Betul. Ya pernah, iyalah pasti dari bener-bener, bahkan bukan 150.000 ya, pernah waktu itu tuh jadi gini, Gigi ini Gigi loh, Gigi waktu Gigi pertama loh. Udah band bentuk band Gigi gitu. Jadi tiba-tiba si CEO-nya tuh ngomong bayarannya 2,5 gitu. Wah, mikirkan, wah alhamdulillah 2,5 tahun 94 kan ya gede lah, 2,5 juta Iya, kan. betul. Ya gede dong, gitu lumayan gitu kan sebagai band band awal band baru gitu kan. Ya udah, nah kalau nggak gue inget banget kasihan Bujana itu lagi main di Bandung sama Indra Lesmana, main jazz di Bandung, terus dia bilang, "Bos, kita main siang loh. Lu gimana?" Wah, yaudah deh, gue nyewa taksi aja deh, Nah, gue inget banget Bujana tuh nyewa taksi aja kalau nggak salah dulu tuh udah 200.000 gitu, berapa dari Bandung ke Jakarta tuh, cepet-cepet. Udah kan, nyewa, udah kita main. Pas tiba-tiba dikasih amplop gitu kan, pas tiba-tiba dibuka ternyata 250.000 perak. Astaga ya 250 kan dibagi Gigi sama krunya, belum Bujana nyewa taksi aja udah nggak tahu gimana. Aduh, ya ampun, nggak kebayang ya per orangnya tuh berapa coba kan? Nggak ada Akhirnya ya. Kita bingung kan, belum kru, wah gimana bayar kru juga nggak mungkin, orang kita belum ada manajemen lah, belum ada tabungan, belum ada kas. Udahlah gini deh, 250.000 kita makan aja di warteg. Ya udah, akhirnya makan bareng-bareng di warteg. Makan ramen. Oke. Jadi keinget banget sampai sekarang ya, makan bareng-bareng dan segala macam. Oke. Sekarang kita masuk ke ngomongin tentang lagu. Ini kan lagu kamu dulunya sempat dibawakan sama Cowboy Junior ya, lagu kamu ini. Dan akhirnya sekarang Kang Arman milih lagu kamu yang dulunya hits. Itu kira-kira ngerasa, ya ini gue bisa hits juga nggak ya kayak mereka dulu gitu, atau mungkin gue yakin nih bisa gitu. Bawain Itu lagu kamu ini. Yang paling terberat adalah itu ya. Yang paling terberat membawakan lagu yang sudah populer itu adalah itu. Karena ada dua faktor. Pertama adalah lagu yang sudah populer itu kan pasti udah ada fanbase-nya. Apalagi ini Cowboy Junior. Cowboy Junior saat itu benar-benar meledak banget gitu kan. Kometnya itu kan heboh gitu ya. Yang kedua adalah apakah merusak nostalgia orang? Karena kan lagu itu ya kalau yang populer itu kan pasti ada nostalgia seseorang gitu kan, yang wah ini lagu nostalgia gua banget, ini lagu gua banget. Nah itu memang berat. Nah makanya waktu konsepnya itu adalah akustik gitu, makanya saya pilih lagu ini karena lagu ini selain bagus, kayaknya kalau diakustikin keren. Nah pada saat Ade Averi sebagai arrangernya ngaransemen, pas didengar sama saya dan Trinity, wah gila keren banget ngaransemennya. Langsung pede pas pada saat dikeluarin video klipnya segala macamnya, emang semuanya alhamdulillahnya sampai sekarang komennya positif semua, termasuk dari komennya kok CGR. Oke. Keren dong berarti ya.
Dan sekarang Kang Arman kan udah jadi semacam cowboy senior lah ya. Kalau itu cowboy jadi cowboy senior. Cowboy senior. Kalau sama orang-orang terdekat gimana tuh reaksinya dengan ngeluarin lagu kamu dari Cowboy Junior ini? Kemarin sih sempat reaction sama Bastian ya di Oh, sama Instagram Bastian juga saya. sempet? Oke. Ya, seru. Dari tadinya cuma pengen 20 menit aja jadi 45 menit ngobrol kemana-mana gara-gara lagu ini. Terus Oke. ya Bastian bilang yang buat saya bahagia sih gini. Kang, ini lagu tuh kan waktu gua dulu bawainnya waktu gua kecil sama anak CJR, dia bilang. Dan itu menjadi sebuah nostalgia buat gua, nostalgia yang manis gitu. Di umur gua saat itu, pada saat mendengar lagu yang ini, yang Kang Arman di recycle sama Kang Arman, dia bilang lagu ini bener-bener lagu gue, nostalgia, tapi memang relate dengan umur gua sekarang. Nah itu yang gue bikin bahagia sih. Jadi ya berarti berhasil lah gitu ya, berarti berhasil lah, alhamdulillah. Ini Bastiannya langsung yang ngomong loh. Iya, Luar biasa nggak tuh? Bener langsung dapat respon dari sang empunya lagu Iya. kan. Keren sih. Tapi kalau ngomongin soal single kamu, itu adalah bagian dari LDR alias lagu dari rumah yang di-create sama Trinity Optima Production. Dimana lagu-lagu ini kan udah dirilis, di-remake kembali secara akustik. Nah, pas ditawarin nih buat gabung sama project ini, apa sih sebenarnya goals yang pengen banget dicapai sama Kang Arman dan juga musisi lainnya sebenarnya? Sebetulnya sih membuat sesuatu pada saat pandemi kemarin itu kita tidak boleh mentok gitu, ngerti nggak sih? Oke, boleh pandemi, oke boleh kita tidak boleh keluar rumah, tapi kalau berkarya atau bekerja itu ya nggak boleh mentok. Bagaimana caranya? Lu harus bikin sesuatu yang kreatif dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang memang harus di rumah aja. Ya itu sih sebenarnya suara yang pengen dikeluarin itu ada itu, dan alhamdulillah kan semuanya positif gitu. Ini semuanya dikerjain di rumah loh, nggak ada yang ketemuan. Bener-bener di rumah banget ya? Nggak ada yang ketemuan. Dari saya sama Ade sebagai arranger kirim-kiriman data, video klip sama dengan sutradara juga kirim-kiriman data, terus foto juga virtual pakai Zoom dan sebagainya. Udah berarti ini nggak ada yang ketemu. Keren Fix. banget. Dan jadinya sekeren ini gitu ya? Amin, alhamdulillah. Kalau gue sih suka aransemennya itu asik banget. Gak tau kenapa gue kayak ikut jamming kayak oke, gue apalagi pengen kalau nyanyi. didengerinnya tuh kalau sore-sore sambil minum teh gitu kan, ya ampun enak banget sih Kang, sumpah. Dan menarik ini single ini ada pakai alat yang ada di rumah sebagai sumber bunyi. Selain gitar gitu ada bunyi saset kopi, ada pulpen juga, gelas dan lain-lain. Ini ide aransemennya gitu aja ngalir atau gimana tuh? Mungkin susah nggak sih pakai alat-alat yang ada di rumah itu bikin aransemennya? Ya ini emang dari konsep itu, yang karena konsepnya memang LDR, lagu dari rumah. Nah waktu itu si INR-nya Trinity malah itu ada ide bahwa ke Ade ngomong sebagai arranger, Dek kayaknya menarik juga kalau sound perkusifnya itu dengan barang-barang yang ada di rumah gitu. Kayak misalnya gini, kabasa kan gitu kan, itu kan bisa diganti sama saset kopi, makanya diganti sama saset kopi itu gitu kan. Terus misalnya sound kobel itu kan tek tok 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 gitu kan, itu diganti sama asbak besi dipukul sama sumpit. Jadi memang beberapa sound unik gitu keluarnya itu dari barang-barang yang ada di rumah gitu. Berarti kayak di rumah aja tuh malah bikin kita jadi super duper kreatif ya Kang ya? Harus. Oke. Itu waktu nyobain pakai yang ada di rumah itu susah nggak sih nyatuin dengan beat irama? Itu semua Ade ya, yang bikin Ade kan, Ade Averi kan. Kalau saya kan emang tinggal nyanyi aja gitu, Ade semuanya. Tapi kan kalau saya kira sekarang kan dengan adanya komputer itu kan semuanya juga udah bisa lebih dipermudah. Tinggal kreativitas, sekarang tinggal kreativitas aja sih. Oke. Seru nih, seru. Seru banget sih sebenarnya. Kalau ngomongin di balik single kamu ini kan ternyata kayak tadi kita udah ngomongin ada TikTok challenge-nya sendiri ya Kang ya. Ternyata yang join tuh banyak banget. Kalau misalkan dilihat dari explore di TikTok tuh juga banyak banget. Pertanyaannya adalah seorang Arman Maulana itu berapa lama sih sebenarnya berlatih gerakan TikTok ini sendiri tuh? Enggak atau sih, enggak lama atau emang sih. nggak usah berlatih? Langsung Enggak, aja gitu maksudnya, jebret ya berarti gitu. Enggak, berarti karena kan pada waktu take videonya kan harus hafal kan, kalau enggak kan diulang-ulang kan, ya kan. Cuman bener. karena mungkin itu gerakan itu keluar dari diri sendiri, makanya tidak terlalu sulit gitu menghafalnya gitu kan. Walaupun disempurnakan sama Dewi gitu kan, tapi
karena memang keluar dari diri sendiri, jadi nggak sulit. Cuman ya memang ya ngafalin sekitar berapa jam lah untuk pas waktu take-nya, karena kan harus bener gitu. Nggak lama Iya, sih, betul. nggak lama. Oke, Nggak ya kayak kita ya. kayak kita Agak berhari-hari lama ya. Ya ampun, kok berat banget nih. Gitu gerakannya, Gitu. kita ulang-ulang baik-baik. Terus kalau kita ngeliat di music videonya, ini kan juga lagi ngegambarin situasi sekarang banget ini ya. Terus kita juga bisa ngeliat Kang Arman itu dari gadget gitu, tapi ini nggak ada endorse kan sama perusahaan gadget kan? Nggak. Nggak, soalnya kameranya itu kayak jernih gitu, jernih banget kita nontonnya gitu. Kayak nggak ada pori-pori gitu loh di mukanya Kang Arman, mulus banget gitu. Gitu loh, Kang. Kan hasil editing si sutradara juga, Lando ya, keren. Itu kan saya pedal take-nya, saya minta bantuan Dewi sebagai kameramen kan, take-nya juga pakai handphone, itu semuanya juga take-nya pakai handphone. Semua gadget yang ada di rumah pokoknya digunain aja. Nah itu dikirim dan Lando sebagai sutradara, terus diedit. Jadinya yang sekarang kayak di YouTube itu ya Lando lah yang hebat sih, Lando lah. Oh gitu. Itu berapa lama tuh dengan handphone tuh? Ribet nggak sih pakai handphone kalau syuting gitu? Enggak ya? Enggak sih, kemarin itu bentar banget ya, paling cuma 4 jam lah ya, 4-5 jam. Oh, wow. Profesional sekali ya. Iya, oke loh. Dengan handphone loh padahal ya. Udah dikasih tahu sama Lando, misalnya angle yang dari depan segini, ukurannya segini aja, yang kanan Oh, segini. berarti di direct langsung. Udah ya di direct lewat WhatsApp atau Zoom dan sebagainya. Yes. Iya, betul. Berarti Kang Arman sama Teh Dewi juga jago gitu. Iya, benar. Langsung ngerti gitu arahnya. Kalau gue mah kayaknya harus berkali-kali gitu. Ya, udah berkali-kali nggak bagus gitu juga hasilnya kan. Aduh. Oke. Kalau ngomongin soal MV-nya udah tadi ya. Nah, sekarang ngomongin walaupun beberapa project yang udah disiapin jadi terhambat karena pandemi nih ya. Betul. Tapi kalau Kang Arman sendiri boleh share nih, after pandemi kira-kira ada project apa sih dari Kang Arman dan juga Gigi atau dengan soloistnya gitu. gitu? Kalau solo project yang Arana project sebetulnya gini, sebelum adanya LDR ini, lagu dari rumah ini, project ini, saya tuh udah mau ngeluarin single baru, judulnya Be With You. Udah jadi, video klipnya udah mau dibikin, sutradaranya udah dapet, modelnya juga udah dapet gitu. Tiba-tiba kan ini kan corona, terus akhirnya pending. Nah akhirnya ada ide ini. Jadi nanti kalau misalnya lagu kamu ini emang udah waktunya untuk oke gitu, promonya udah cukup, ya singlenya itu yang keluar, yang Be With You. Tapi kalau Gigi sih, Gigi lagi rajin-rajinnya sekarang mendigitalisasikan album-album yang belum terdigitalisasikan gitu. Karena kan kalau banyak ya albumnya gitu. Jadi mudah-mudahan aja, terus nanti juga ada podcastnya, Gigi juga akan ada podcast. Ada podcast. Dan sebagainya. Oke, berarti banyak nih ternyata banyak ya agenda-agendanya ya. Udah tercatat lengkap. Insya Allah ya. banyak. Oke, terus ini kan kalau kita dengar kata Arman Maulana, kayaknya udah lama. Bahkan nyokapku aja tahu lah, yang ganteng itu kan. Iya benar. Pasti. Gue mau interview nih hari ini mak, kata dia, salamin dong, ntar gue salamin ya. Mak gue suka banget sama Arman Maulana. Terus ini udah lama di dunia musik gitu kan, terutama di Indonesia, dan memang seorang Kang Arman ini udah deh, personanya udah ada gitu sendiri, udah pada tahu gitu. Terus ada nggak sih challenge terbesar yang dirasain oleh Kang Arman sebagai musisi sampai sekarang? Udah berapa tahun sih jadi musisi? 30 ya. Oh, udah lama banget kan? Wow, lama banget. Itu challenge-nya apa tuh? Selama 30 tahun itu kan terjadi pergerakan musisi itu kan banyak gitu ya, musik itu berubah banget. Itu gimana tuh, Kang? Ya, yang jelas sih kalau memang pengen bertahan deh, pengen tetap konsisten gitu, harus update terhadap apa yang terjadi di industri musik itu sendiri, industri musik Indonesia maupun dunia. Karena kan biasanya yang terjadi di dunia pasti akan langsung ke Indonesia gitu kan, sama lah industrinya. Nah itu sangat penting banget update gitu. Kadang-kadang banyak lucu juga sih, banyak banget yang seangkatan saya gitu ya, yang memandang platform digital sekarang, salah satu platform digital yang muncul sekarang ini, itu kadang-kadang dipandang langsung enggak, ini enggak gua banget. Kalau buat saya, seluruh platform yang terjadi sekarang di digital itu adalah sarana yang sangat bagus untuk promo dan tetap konsisten. Misal kayaknya TikTok gitu. Untuk umur gua gitu, masa sih Arman main TikTok gitu. Dilihat angle mana dulu gitu. Kalau buat saya, angle-nya tepat dan angle-nya memang kebadani nama kita. Kenapa tidak? Karena itu adalah satu platform yang memang sekarang disenengin sama orang-orang, baik tua maupun muda. Kenapa tidak kita berstrategi untuk di TikTok itu. Jadi
kalau kita terus mempelajari apa yang terjadi di industri musik sekarang ini, saya yakin ya bisa akan konsisten dan akan bisa lama gitu ada di industri musik. Intinya adalah up to date gitu ya. Hai Dewi, Halo Teh Dewi, halo. aduh senang sekali rasanya. Ya ampun. Kalau kata orang Sunda, Hey! gelis. Aduh, mesra banget dah berdua itu Kita ya. nggak bisa. Oh ya. iya, sorry. Oke. Dan ini terakhir pertanyaannya buat Kang Arman. Yes. Kang Arman ini kan salah satu musisi yang sangat banyak sekali menginspirasi musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi muda di Indonesia ya. Amin. Terus kalau Amin. boleh di-share gitu, mungkin Kang Arman punya pesan buat musisi-musisi baru di luar sana, mungkin yang baru siap-siap juga pengen masuk industri musik Indonesia. Ada tipsnya apa yang boleh dilakuin, apa yang tidak, do or don'ts-nya kalau menjadi seorang musisi? Sebetulnya ya ada hubungannya dengan yang tadi. Maksudnya sekarang itu sebetulnya mau musisi mau apapun sudah sangat digampangkan oleh namanya teknologi digital. Istilahnya gini, kalau zaman saya dulu untuk menjadi seorang penyanyi itu harus rekaman. Harus rekaman lagi. Kalau rekaman sekarang juga rekaman, sorry. Iya, pasti Iya, rekaman benar. ya. Harus kenal dengan link label, harus kenal Betul. dengan produser atau executive Betul. producer. Kalaupun misalnya udah kenal pun belum tentu juga diterima, itu kan. Jadi perjalanannya panjang. Nah kalau sekarang kan istilahnya di kamar aja, kita diem di kamar nge-cover lagu atau bikin itu terus langsung cemplungin di YouTube, cemplungin di media sosial lain, itu bisa viral dan bisa menjadi seorang yang profesional. Nah jadi buat teman-teman sekarang, musisi sekarang, berkreasilah dengan platform yang sekarang ada dan disediakan istilahnya kayak gratis gitu. Nah, lu harus kreatif karena dengan seperti itu jalannya tuh pasti akan gampang. Lu sekarang dari rumah aja bisa kok dan ini jangan salah loh, sekalinya kita nyemplungin di karya kita di digital, itu main metadata itu kan seluruh dunia saat ini juga bisa dilihat di Amerika. Temen lu yang ada di Eropa bisa lihat, video klip gua udah keluar loh, yang temen lu yang di Meksiko misalnya atau di mana bisa langsung saat itu juga lihat. Jadi sayang kalau lupa deh nggak berkreativitas di digital. Sangat sayang banget. Sekarang adalah waktunya gitu. Asal kreatif aja. Being kreatif itu ya untuk musisi-musisi yang sekarang ini. Betul, baiklah. Ini sudah tidak berasa 30 menit kita akan menyelesaikan obrolan kita. Tapi Kang Arman harus nyanyi dong. Kan sebagai seorang ya, ini biasanya gue tuh di rumah. Terus di rumah tuh pakai -1 gitu nyanyi gitu. Cuman emang kebenaran gue tadi ada acara sama Dewi. Ya akapela aja ya. Akapela Boleh. Apa, boleh, mantap. Oke. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Terima kasih. Sama-sama, Bune. Nah, rugi gue ngudalain Kang Arman tau gak sih? Iya, gue juga lah. Gue udah ngerasa terhibur gitu. Udah gue rekam buat nyokap gue juga gitu. Iya, bener. Beneran berarti interview sama Arman. Oke, baik. Oh, satu lagi deh, boleh share Instagram, sosial medianya Kang Arman untuk Viner, silakan. Kalau yang hubungannya dengan lagu kamu, silakan di Phoenix Radio juga sekarang bisa request. Di-request. Sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya pengen lihat video klipnya, silakan ke YouTube, tinggal ketik Arman Maulana, kamu udah ada. Kalau senang streamingan, semua platform streaming udah ada semua. Instagram saya Arman Maulana 04, Facebook saya juga. Kalau Facebook saya Arman Maulana, TikTok saya Arman Maulana 04. Ya. Betul. Oke, baik. Oh, Twitter. Pesan dari Maulana, Twitter. Ada Oke, juga. oke. Oke. Ini pesan dari produser saya, next harus bawain live ya, pakai -1, jangan akapela aja. Ini produser saya galak banget, takut Bener. matanya mendelik gitu katanya. Harus ya Kang ya, kita pegang loh janjinya. Amin. Pasti. Amin. Oke. Kang Arman hati di jalan, thank you. Salam buat Teh Dewi di sebelah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Teh. Bye. Bye, hati-hati.